Tribun News Today. Tribun News Podcast kembali menemani Anda dengan informasi terkini bersama saya Delta Gonzales. Geliat pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah membangkitkan harapan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan, sambutan positif dan harapan warga Kalimantan Timur menunjukkan kejernihan hati masyarakat menerima perubahan untuk kemajuan. Kearifan lokal pada pemangku adat mampu menangkap niat baik pemimpin bangsa untuk memajukan wilayah lain Indonesia yang selama ini hanya bertumpu di Jawa. IKN Nusantara didesain sebagai kota yang inklusif, humanis, dibangun untuk semua. Memasuki semester 2 tahun ini, pembangunan infrastruktur dasar akan semakin terlihat, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.671 hektar. Dari konsep IKN Nusantara yang selama ini disosialisasikan pemerintah, bisa dipastikan masyarakat lokal tidak akan terpinggirkan, malah akan diberdayakan. Hal ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat lokal karena IKN Nusantara akan menata dusun dan desa adat Dayak yang banyak terdapat di kawasan luar IKN. Turki telah menutup wilayah udaranya untuk pesawat sipil dan militer Rusia yang terbang ke Suriah. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu seperti dikutip oleh media lokal pada Sabtu 24 April. Cavusoglu menambahkan larangan itu akan berlaku selama 3 bulan. Hubungan Ankara dengan Moskow sempat meledak setelah Turki menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia di dekat perbatasan Turki-Suriah pada tahun 2015. Namun mereka telah membaik sampai invasi Rusia ke Ukraina yang dipandang Turki sebagai mitra dagang dan sekutu diplomatik yang penting. Turki telah berusaha menengahi untuk mengakhiri konflik ini, menjadi tuan rumah pertemuan antara negosiator Rusia dan Ukraina di Istanbul dan pertemuan lainnya antara Lavrov dan mitra Ukraina Dmytro Kuleba di Antalya. Ankara sekarang berusaha untuk mengatur pertemuan puncak Istanbul antara Putin dan Zelensky, meskipun Cavusoglu mengakui bahwa prospek pembicaraan semacam itu pada saat ini masih suram. Untuk berita regional, korban remaja yang dibakar temannya berinisial DT adalah warga Mergangsan yang kini masih menjalani perawatan setelah 1 bulan pasca kejadian. Usut punya usut, tragedi mencengangkan ini terjadi sekitar 1 bulan lalu pada 23 Maret 2022. Ayah korban, Purwito, menandaskan kejadian itu bermula ketika anaknya terlibat permasalahan jual beli knalpot dan ikan. Pada malam kejadian, DT sedang berada di rumahnya bersama seorang rekannya. Kemudian 3 rekan lainnya yang terduga pelaku, JI, AL, dan ZI, datang menyusul ke kediamannya. Kemudian mereka emosi lantaran ikan yang mau dia beli sudah laku dengan orang lain. Emosi, JA malah nekat menyiramkan bensin dan api yang sudah dia siapkan ke tubuh korban, sehingga otomatis langsung terbakar. Purwito berharap aparat kepolisian bisa secepatnya meringkus para pelaku yang sebenarnya merupakan teman dari anaknya sendiri. Dengan tegas, Purwito menyatakan enggan menempuh jalan damai untuk kejadian tragis itu. Mengikuti Triswaka, penyanyi Zinedine Zidane akhirnya juga minta maaf. Permintaan maaf itu ditunjukkan untuk Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Zidane menegaskan tak berniat merendahkan Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Lantas dirinya berharap 2 vokalis grup musik besar tanah air itu mau memaafkannya. Zidane juga meminta maaf untuk fans Kangen Band dan Armada. Dengan adanya keramaian ini, dia berharap bisa memetik pembelajaran. Tak sampai di situ, Zidane juga ingin mendapatkan bimbingan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini buntut dari kasus Zinedine Zidane dan Triswaka yang seolah mengejek dan menghina Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Videonya pun viral di dunia maya. Demikian informasi Tribun News Today, saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.